Di video kali ini kita akan membahas produk brand dari USA, yaitu Empire Ears, yang terkenal dengan beberapa line up dewa mereka seperti Odin atau Zeus. Kali ini kita kedatangan salah satu line up terbaru dari Empire Ears, yaitu Empire Ears Legend Evo. Bagaimana suaranya? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Empire sendiri merupakan salah satu produsen in-ear monitor dari USA, di mana mereka memiliki ahli yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Tepatnya mereka berlokasi di Atlanta. Menggunakan 8 driver per side dengan 3 jenis driver, yaitu ada dynamic driver, 2 dynamic driver, 5 balance armature, dan 1 bone conduction. Kalau kita lihat sendiri memang agak sedikit nyeleneh. Mereka biasanya menggunakan konfigurasi elektrostatik pada bagian high-nya, tapi kali ini mereka menggunakan konfigurasi bone conduction. Mungkin bone conduction lagi naik down ya akhir-akhir ini. Dipasarkan di harga yang cukup premium, yaitu $3.099 atau mungkin setara dengan 40 jutaan jika sampai ke Indonesia. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk packaging dari Empire Ear Evo ini dia menggunakan packaging berwarna putih. Box putih polos, ada tulisan Legend Evo, Next Generation In-Ear Monitor. Kalau kita lihat, ini adalah varian Legend Evo 4,4 mm, made in USA. Di bagian belakang tidak ada apa-apa. Kita slide. Ini outer box-nya. Inner box-nya polos juga. Ada tulisan Empire. Kalau kita buka, di dalamnya ini ada tanda tangan mungkin dari pembuatnya. Ada tulisan thank you. Oke. Ini ada beberapa dokumen, kita lihat. Quick Start Guide, Empire The Pursuit of Extraordinary. Di sini ada cleaning cloth, fiber. Ada beberapa stiker. That's it. Oke, di sini ada beberapa pasang ear tips, final, Type E ear tips, bla bla bla. Ada sedikit pamfletnya dari Final Audio. Di sini ada cleaning tool, very crucial. Nah, di sini yang spesial, di mana case-nya ini adalah case khusus untuk 400 pembeli pertama. Jadi ini adalah case leather case khusus untuk 400 pembeli pertama. Kalau kalian membeli setelah 400 unit terjual, itu akan mendapatkan kotak berwarna hitam berbahan metal. Ini berbahan leather. Oke, udah kosong ini. Udah kosong. Kita akan buka. Leather case-nya ini somehow juga very tempting ya. Stitchingnya rapi banget. Oke, kita buka aja. Yes, this is it. Oke, ini adalah in-ear monitor dari Empire Ear Evo. Dan ini adalah kabelnya. Somehow very beautiful. Oh ya, ini ada sedikit tambahan dalam paket penjualannya, yaitu mini pouch untuk setiap for each in-ear monitor. Setiap housing in-ear monitornya masuk di dalam sini biar nggak tergores-gores. Very small detail tapi sangat-sangat krusial. Secara packaging kami berikan skor B+. Ini packaging yang cukup baik kalau kita bilang dia memberikan paket yang cukup lengkap sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, kita akan bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Empire Ear Evo ini somehow build quality-nya very refined dengan bahan resin yang berkualitas banget. Menggunakan bahan resin untuk bagian housingnya ini berbahan smoky black. Jadi kalian bisa lihat di sini juga ada Empire Evo untuk Weapon X. Itu bone conduction drivernya, kalian bisa lihat transparan di sini. Dengan faceplate berwarna hitam pekat
dan dibalut dengan logo berwarna emas, Evo dan juga Empire Ears. Di kabelnya ada tulisan Empire juga. Di in-ear monitor satu ini dia memiliki beberapa fan hole. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa fan hole. Lalu di bagian bawah sini juga ada fan hole-nya kalau saya nggak salah. Nah, di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, lalu juga di bagian sini juga ada fan hole. Jadi cukup banyak fan hole-nya. Yang menarik juga, paling menarik sih bone conduction driver-nya ini bisa transparan seperti ini, keren banget. Sling. Nah, untuk nozzle-nya sendiri menggunakan bahan yang sama seperti housing-nya. 4 lubang untuk bagian nozzle-nya. Untuk konektornya sendiri menggunakan konektor dual pin 0,78 mm yang cukup universal dan menggunakan air hook yang preform. Sudah preform di sini. Kabelnya sendiri menggunakan kabel 24 AWG Ultra Pure OCC Cooper. Dan ada aksen-aksen birunya ini menambah kesan yang mewah tentunya. Kabelnya somehow very beautiful. Kita turun ke bagian chin slidernya, dia menggunakan chin slider berbahan plastik di sini. Dan splitter ada tulisan Legend berbahan metal. Ini bahannya metal, ini bahannya plastik. Kita turun lagi 4 braid. Kita turun lagi ke bagian jacknya, dia menggunakan jack Pentacon 4,4 mm dan di sini ada tulisan atau sleeving Empire Ears. Somehow this is very good. Straight plug, gold plated. Untuk case-nya sendiri berbahan leather asli ini dan memiliki aksen-aksen seperti gosong seperti ini yang memberikan kesan yang somehow unik and mewah. Empire Ears Evo. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+ karena dia memiliki build quality yang bisa dikategorikan sangat baik, decent untuk kelas harganya. Selanjutnya kita bahas fitting dari II Evo ini. Secara housing dia memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup gede. Ini housingnya cukup gede karena memang ada 2 dynamic driver di dalam satu housing ini. Jadi housingnya memang cukup bulky kalau kita lihat sekilas. Tapi pada saat dipakai ini fittingnya enak. Gak kayak fittingnya kita sebut merek aja JH Audio yang memang saya pakai itu gak bisa masuk. Ini walaupun dia bulky, tapi ergonomisnya tetap dapat, bisa masuk ke telinga saya yang bisa dikategorikan sedang. Kategori telinga saya sedang. Dia bisa masuk dengan baik dan cukup snug. Kekedapannya pun sangat baik. Kalau kenyamanan kita pakai jangka waktu panjang, mungkin sangat oke sih. Dia nggak super menekan liang telinga kalian gitu, no. Jadi fittingnya ini walaupun dia bodinya bulky gini, tapi pada saat dipakai enak aja sih. Overall pemakaiannya ini adalah regular to the fit. Kalian bisa lihat pemakaiannya seperti ini, mungkin agak sedikit mencungul keluar atau agak menonjol keluar. Tapi pemakaiannya enak sih. Kekedapannya pun sangat baik. Secara fitting untuk in-ear monitor high-end dengan konfigurasi yang aneh-aneh kita bilang, dia memiliki housing yang sangat manusiawi. Dan untuk kelas harga segini kami berikan skor A untuk fittingnya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Empire Ears Evo. Secara umum tonalitas dari Empire Ears Evo ini dia memiliki suara yang warm dengan ada sedikit bass boost. Untuk bagian bassnya dia memiliki bass yang berbody banget tapi tidak terkesan lambat sama sekali. Impact dan punch-nya ini dapat banget, deep-nya pun pas banget. Tapi bass-nya ini nggak terkesan nusuk terlalu deep gitu, tidak ada terkesan-kesan impact-nya atau megahnya, no. Dia memiliki bass yang memang megah, rumble-nya juga dapat, deep-nya pas banget, empuk banget bass-nya ini. Bass-nya ini bisa dikategorikan pulen dengan decay yang sangat pas dan terkesan grand banget. Untuk bagian mid-nya ini memiliki body yang bisa dikategorikan cukup tebal, namun tetap clean dan juga fokus banget mid-nya. Untuk vokal cowoknya ini sangat-sangat berbobot. Kalian mau dengerin lagu vokal-vokal cowok yang berat-berat, Michael Bolton dan lain-lain, Michael Bublé dan lain-lain. Mantep banget. Bobotnya ini terasa banget, weight-nya pas banget lah intinya. Sedangkan vokal ceweknya ini terkesan sweet dan sangat terkontrol. Tidak ada tanda-tanda harsh, sibilance, ataupun shoutiness. Ini salah satu eksekusi mid yang bisa dikategorikan cukup smooth,
relaxing, tapi di satu titik dia sangat detail. Treble-nya dari in-ear monitor satu ini dia mungkin agak sedikit on the relaxed side, tapi memiliki kesan airy yang baik dan detail yang somehow wow banget. Ada sedikit smoothing di bagian atasnya untuk beberapa instrumen. Decay dari cymbal crest-nya pun tidak terlalu panjang, jadi somehow memberikan kesan lebih clean lah. Walaupun sedikit kurang gigit untuk bagian treble-nya. Secara umum tonalitasnya kami berikan skor A+, karena tonalitas dari Evo ini sangat-sangat aman dan bisa mendengarkan semua jenis lagu tanpa masalah tentunya. Dan somehow sedikit forgiving, jadi kalau rekaman kalian jelek, ini mungkin akan membuat rekaman itu memoles sedikit lah, jadi rekamannya nggak terlalu parah pada saat kalian dengarkan. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Empire Ear Evo ini. Presentasinya ini mungkin agak sedikit smoothing, ada sedikit relaxed side, tapi di sisi lain dia memiliki presentasi yang detail dan juga gesit banget. Timbernya untuk in-ear monitor satu ini tentunya sangat-sangat aman, tidak ada yang bermasalah, everything's work really well. The timbre is very good. Soundstage-nya ini wow sih, terasa 3D-nya. Ini juga bantuan dari bass-nya ini yang terkesan megah banget. Decay-nya ini pas, humble-nya juga luas banget rasanya. Jadi memberikan kesan megah yang wow banget di in-ear monitor satu ini. Depth, height, sangat-sangat baik. Untuk detail dari in-ear monitor satu ini, walaupun saya bilang ini in-ear monitor yang agak sedikit smoothing di bagian atas, tapi detailnya jangan ditanya. Super detail. Clarity-nya ini mantep banget. Black background-nya itu pitch black, jadi tidak ada noise pastinya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini sudah pasti tidak ada lengket-lengketnya, sangat-sangat baik. Imagingnya somehow lifelike, seperti kalian nonton live, very good. Positioningnya bisa dikategorikan super pinpoint, tidak ada yang hilang. Bahkan ditambahkan dengan mikro detail yang menghujani kalian. Secara umum kami berikan S- untuk teknikalitas dari Empire Ear Evo ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya dari in-ear monitor satu ini, dia ada sedikit driver flex, jadi ya itu kayak bunyi cek-cek gitu pada saat kalian pakai. Itu memang kalau dynamic driver cukup wajar, apalagi 2 dynamic driver. Tapi menurut info, setelah 100 jam burn-in, driver flex tersebut akan hilang. Jadi ini yang sekedar tambahan info aja. Lalu yang kedua, cons yang kedua yaitu harganya yang nggak murah. Ini harga yang super high-end, $3.000, sekitar 40 jutaan. Kalau kalian ada budget segitu, ini monitor yang sangat aman untuk kalian eksekusi tentunya. Tidak ada yang salah dari ini monitor ini, very good. Tonalitasnya aman, teknikalitasnya sangat-sangat matang. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini jarang sih kalau kita lihat in-ear monitor di kelas high-end yang mengeksekusi suaranya dengan cara relaxing dan smooth, tapi di satu titik juga detail. Ini adalah salah satu contoh yang berhasil dari Empire Ear ini, membuat saya jatuh hati pada in-ear monitor ini. Sayangnya saya nggak ada budget sekarang, jadi ya bisa aman sedikit lah. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor A-, dan ini merupakan salah satu alternatif yang baik sekali untuk merealisasikan endgame kalian. Kesimpulan, in-ear monitor satu ini merupakan in-ear monitor yang memiliki soul yang sangat kuat, one of a kind. Suaranya empuk banget dengan eksekusi yang manis tanpa kehilangan detail apapun. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Empire Ear Evo ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!